Dah. Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Melaya, yang kami hormati Bapak Ibu Wakabid SMA Negeri 1 Melaya, dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Melaya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin beliau kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Melaya Angkatan 6 Kabupaten Jembrana, atas nama 1. Bapak Eka Parta Wiguna Eskom, 2. Ibu Kotiatin SPD, 3. Ibu Nikomang Ayu Sartika Dewi SPD, 4. Bapak Inengah Juliawan SPD. Adapun acara pada diseminasi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Melaya. Yang kedua, pemaparan materi dari para calon guru penggerak di masing-masing ruangan yang telah ditentukan. Yang ketiga, penutup. Melaksanakan acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Melaya kepada Bapak I. Ketut Widya SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya jadi selaku kepala sekolah dalam hal ini untuk memberikan sambutan kepada bapak-bapak Dewan Guru SMA Negeri 1 Melaya, dan sebagai ucapan selamat kepada rekan-rekan kami atas terpilihnya 4 guru kita SMA Negeri 1 Melaya dalam calon guru penggerak angkatan ke-6. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu. Sebelum saya memberikan sambutan, 1-2 patah kata, izinkan saya untuk menyampaikan salam umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran di sekolah yang akan mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu semua, jadi selaku pemimpin pembelajaran, jadi sebagai calon penggerak, guru penggerak, jadi bagaimana rekan-rekan kita mampu menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Yang pertama, dari fasilitator yang ada di Kabupaten Jembrana telah hadir kembali, telah diamati
rekan-rekan kita, Bapak Ibu semua, ada nilai positif yang sudah ditemui di sekolah kita. Jadi yang pertama, rasa kagum para fasilitator, jadi dari Bapak Eka, Ibu Kotiatin, Ibu Sartika, dan Pak Nenang Juliawan. Yang pertama, ketentraman kita. Jadi disiplin anak-anak Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang siswa itu bersuara keras-keras di lapangan. Begitu ada tamu, dia mampu mengucapkan salam hormat. Yang kedua, selamat pagi, selamat datang di SMA Negeri 1 Melaya. Itu nilai positif kita Bapak Ibu yang sudah dinilai langsung oleh para fasilitator kemarin. Jadi kalau tidak salah fasilitatornya Pak Eka. Begitu juga fasilitator yang lain tentang keberadaan kita di SMA Negeri 1 Melaya. Jadi saya secara pribadi dan lembaga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, lebih-lebih rekan-rekan kami selaku guru penggerak sudah mampu mulai menata Bapak Ibu, mentransfer, menginformasikan tentang budaya positif yang perlu dikembangkan, yang perlu kita tingkatkan lagi di SMA Negeri 1 Melaya. Untuk selanjutnya, jadi pesan saya selaku pimpinan dan atas nama lembaga, jadi kepada rekan-rekan kita yang sudah berhasil sebagai calon guru penggerak, tetap bertahan dengan tetap motivasi dan jaga kesehatan. Gimana caranya Bapak dan Ibu yang sudah ditunjuk sebagai calon guru penggerak bertarung sampai finish. Jalankan tugas dan misi ini dengan penuh tanggung jawab. Apa-apa tentang perubahan pembelajaran, mohon jangan ragu-ragu untuk menginformasikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang belum berhasil sebagai calon guru penggerak, tetap belajar, tetap mendekatkan diri, dan mau menerima perubahan pembelajaran positif di lingkungan SMA Negeri 1 Melaya. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut akan perubahan. Marilah kita belajar bersama-sama untuk melakukan perubahan ini. Demikian yang dapat sampaikan pada acara pembukaan ini. Lagi sekali selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah terpilih menjadi calon guru penggerak. Semoga rekan-rekan kita ada yang menyusul di angkatan yang ke-9 dan ke-10. 8, 9, 10 itu walaupun belum ada pengumuman. Begitu juga harapan kami kepada Bapak dan Ibu semua. Jadi mohon dukungannya terhadap terpilihnya sekolah kita sebagai calon sekolah penggerak. Oke, demikian Bapak Ibu, waktu dan kesempatan saya serahkan kembali kepada pembawa acara dan kesinergitian untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Baik, disampaikan terima kasih. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu pemaparan materi dari para calon guru penggerak. Kepada Bapak Ibu calon guru penggerak, kami persilakan menuju ke ruangan yang telah ditentukan sesuai dengan pembagian. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena sudah hadir dalam acara diseminasi modul guru penggerak modul 1-4, yaitu mengenai budaya positif.
Izinkanlah saya hari ini untuk membagikan apa yang sudah saya dapat di program pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak Kabupaten Jemberana Angkatan 6, wakil dari SMA Negeri 1 Melayan. Baiklah, saya akan mulai. Hari ini saya akan mendiseminasikan materi tentang budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar kata budaya positif. Kira-kira ada yang bisa menjabarkan apa itu budaya positif? Ya, silakan Bu Yus. Budaya positif yang saya ketahui senyum, salam, dan sapa. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Budaya positif itu contoh perilaku budaya positif, betul ya? Betul. Senyum, sapa, salam termasuk contoh dari penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan. Ya, sebenarnya apa sih budaya positif? Ya, budaya positif adalah budaya terutama di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi termasuk budaya senyum, sapa, salam termasuk salah satu contoh penanaman dari budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau bisa budaya senyum, sapa, salam bukan kita sebagai guru saja yang menuntut untuk murid yang menyapa kita duluan. Jadi ada kalanya bahwa kita juga bisa menyapa murid duluan. Nah, kemudian apa kaitannya budaya positif ini dengan perilaku murid? Ya, kita lanjutkan. Konsep-konsep budaya positif atau konsep kunci atau konsep inti yang kita pelajari di sini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, stimulus lawan teori kontrol, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, sebagai pendidik tentu saja kita selama ini yang kita lakukan adalah memberikan penerapan disiplin kepada siswa, memberikan hukuman ya. Karena dengan memberikan hukuman atau konsekuensi dari kesalahan mereka, kita berharap dapat dapat mengontrol perilaku siswa. Jadi kita harus merubah mindset itu. Seperti yang diungkapkan oleh teori kontrol tentang miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini adalah ilusi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya guru tidak dapat mengontrol siswa karena hanya siswa sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua budaya positif yang kita terapkan bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Contohnya kita memberikan suatu penghargaan. Jadi siswa belum tentu dia merubah perilakunya karena dia ingin melakukan perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya, tetapi mereka ada tujuannya karena dapat imbalan atau hadiah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menurut William Glasser termasuk ilusi atau teori yang salah.
Jadi sebenarnya untuk menguatkan karakter tidak perlu membuat orang merasa bersalah itu tidak sesuai. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sebagian besar kita sebagai guru memaksakan murid sekehendak kita. Jadi mulai sekarang kita harus merubah mindset bahwa sebagai orang dewasa kita tidak bisa mengontrol siswa, tidak bisa mengendalikan. Selama ini kalau kita menghukum kan kita berharap bahwa kita bisa mengendalikan. Menghukum siswa misalnya terlambat dengan memberikan hukuman jalan jongkok itu mungkin memang efektif saat itu, tetapi dia tidak dapat memunculkan motivasi dirinya sendiri karena dia terpaksa melakukannya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Stephen bahwa perubahan paradigma belajar ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Jadi sebenarnya kita yang harus merubah mindset bahwa kita bisa mengontrol manusia, bahwa kita bisa mengontrol murid kita dengan memberikan peraturan, konsekuensi hukuman. Jadi sebenarnya kita tidak bisa merubah orang lain kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang bisa merubah perilaku manusia adalah dirinya sendiri, bukan atas kendali orang lain. Karena apa? Seperti dalam teori stimulus respon dan teori kontrol yang seperti ada di layar, bahwa kebutuhan, kalau pemikiran kita selama ini kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol bahwa kebutuhan setiap orang berbeda, kebutuhan murid dengan saya berbeda. Kemudian kalau yang berikutnya, semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, misalnya dari siswa-siswa kita ini gambarannya tidak sama, yang dari latar belakang ekonomi, latar belakang sosial mereka semua berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang, perspektif orang, cara berpikir orang itu dalam memandang sesuatu atau hal kan berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang, misalnya siswa kita terlambat, nah ini semuanya ada tujuannya atau alasannya sendiri-sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa orang lain mengontrol kita. Kalau di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi bahwa kendali ada di kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Kalau kendali di diri kita, walaupun misalnya kepala sekolah menyuruh kita untuk disiplin mengajar on time, keluar on time, masuk on time. Tapi kalau itu kesadarannya dari kita sendiri, kita akan enjoy saja melakukannya. Tetapi kalau kita karena dikontrol oleh kepala sekolah, nanti ada kepala sekolah. Nah, pasti kalau tidak ada kepala sekolah, ya kita akan tidak rajin. Seperti itu. Sama halnya dengan siswa. Siswa juga mungkin pemikirannya sama, karena dia takut, karena saya galak, aduh sini galak, jadi saya harus masuk. Kalau nggak masuk takut, nah, karena takut saya hukum. Seperti itu, mungkin sama pemikirannya siswa. Jadi kalau
teori stimulus respon, model berpikirnya siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol tidak ada yang kalah, tapi win-win solution atau semuanya menang. Nah, lalu kaitannya apa? Teori kontrol dengan disiplin positif. Nah, untuk merubah mindset kita di sekolah, untuk merubah pola pikir kita bahwa kita bisa mengontrol murid, maka kita perlu adanya disiplin positif untuk menerapkan budaya positif, untuk merubah paradigma kita bahwa kita bisa mengontrol murid. Jadi sebenarnya apa disiplin positif? Kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita tentunya mendisiplinkan dengan cara menghukum. Ini yang lazim sering kita lakukan. Saya pun masih seperti itu. Ya, sekarang dalam proses perlahan-lahan mengikis. Jadi kalau disiplin, kalau di sekolah selama ini masih kita hubungkan dengan tata tertib seperti itu ya, peraturan, pelanggaran, hukuman seperti itu. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mendapatkan kepatuhan yang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa disiplin dengan ketidaknyamanan? Karena disiplin, kalau tidak disiplin itu mendapatkan hukuman. Jadi disiplin itu sesuatu yang tidak nyaman jadinya. Sebenarnya apa sih arti kata disiplin? Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, disiplin adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin harus muncul dari kita sendiri, bukan karena kita disiplinkan oleh orang lain. Jadi perlu adanya kesadaran diri. Nah, apa yang diungkapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin ini selaras dengan pandangan dari Dian Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu harus muncul sesuai dengan kemauan diri kita sendiri. Karena balik lagi ke teori kontrol, bahwasanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau bisa disiplin itu muncul karena adanya motivasi diri, bukan dari orang lain. Kemudian disiplin bisa berarti juga menurut Dian bahwa berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita itu berbuat disiplin atau melakukan disiplin bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, karena kita mempercayai nilai. Kenapa kita harus disiplin? Karena kita
mempercayai bahwa dengan disiplin kita bisa menjadi orang sukses. Seperti itu contohnya. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bahwa mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi karena disiplin ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah dipercayai. Tentunya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang sekarang kita lalui atau kita lakukan di sekolah, disiplin positif ini dengan adanya kurikulum merdeka, dengan nilai kebajikan yang kita terapkan dengan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian apa kaitannya disiplin dengan 3 motivasi perilaku manusia? Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia dalam disiplin ya. Yang pertama, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan yang terendah ya. Jadi orang merasa dengan disiplin supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi terkadang orang melakukan kesalahan atau tidak disiplin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi dia baru disiplin hanya dari motivasi eksternal karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, orang bertindak disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ingin pengakuan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dengan motivasi ini mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan adalah dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah berupa pengakuan ataupun imbalan. Jadi motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Kalau tidak ada imbalan, nah dia tidak akan berlaku disiplin karena tidak ada imbalannya ya. Kemudian yang terakhir, nah ini namanya self disiplin, disiplin diri ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia mempunyai tujuan ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi diharapkan bagaimana kita sebagai pendidik untuk dapat menanamkan budaya positif siswa di sekolah supaya menumbuhkan ataupun memunculkan karakter seperti ini, memunculkan karakter ataupun motivasi intrinsik untuk mereka berbuat disiplin. Tujuan disiplin positif itu sebenarnya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada muridnya, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Jadi kalau ketika murid sudah memiliki motivasi diri, akan berdampak jangka panjang karena motivasi mereka tidak berpengaruh akan adanya hukuman ataupun penghargaan.
Jadi melekat sampai dia lulus, diharapkan disiplin positif ini akan melekat. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi motivasi ini akan jangka panjang, terus sampai mereka lulus dari sekolah. Kalau bisa penanaman disiplin positif inilah yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam penanaman budaya positif seperti yang di kurikulum Merdeka, nah kita bisa menanamkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini contohnya ya, yang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, seperti kebinekaan global, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, inovatif, kreatif, bernalar kritis. Contohnya, sebenarnya tergantung ya, di lembaga-lembaga tertentu mungkin ada nilai kebajikan sendiri yang mereka buat. Kebetulan di sekolah kita sesuai kurikulum Merdeka sudah menanamkan nilai kebajikan ini. Sebenarnya nilai kebajikan universal itu apa? Jadi nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, ras ataupun golongan tertentu. Jadi nilai kebajikan universal yang bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang anak Indonesia yang kita kenal sekarang ini, yang seperti saya sebut tadi, profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu kan masih ingat ya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menerapkan nilai kebajikan universal di sini, nah ini kita sering mendengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3. Yang pertama hukuman ini sudah sering ya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan serta tidak terencana. Jadi terkadang hukumannya itu tidak nyambung dengan kesalahannya. Misalnya siswanya terlambat, disuruh jalan jongkok, berarti tidak nyambung dia dengan kesalahannya. Tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang diperbuat. Itu adalah hukuman yang mengakibatkan ada pada identitas gagal pada anak. Jadi dengan hukuman kita bisa menyebabkan, bisa jadi anak menjadi rendah diri, minder, tidak percaya diri, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Ini bisa identitasnya sukses. Konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi. Jadi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Biasanya berupa peraturan. Misalnya di sekolah kita peraturannya kalau rambutnya panjang berarti dia harus siap untuk dipotong di sekolah. Seperti itu namanya konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang restitusi. Jadi restitusi ini identitas anak menjadi sukses karena kita sebagai guru menuntun anak untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik menuntun anak supaya menemukan sendiri konsekuensinya dari kesalahan. Jadi bukan dari kita. Kalau bisa itu penyelesaian masalahnya ataupun pemberian konsekuensinya bukan dari kita, tapi kitalah yang menggiring anak didik kita untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tentunya ini bukan hal yang mudah karena restitusi ini baru, bagi saya juga baru. Tapi kita sama-sama berproses untuk mewujudkan segitiga restitusi ini, mewujudkan murid dengan identitas yang sukses.
Lihat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ini gimana? Hukuman. Jadi sepakat ya, yang nomor 1 hukuman. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Ya, ini konsekuensi ya. Jadi ada kesalahan, konsekuensi, kan masih ada relevansinya. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, tidak ada kaitannya kesalahannya dengan hukumannya ya. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Ya, yang ini bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kenapa hukuman? Seandainya kalau bapaknya atau gurunya melakukan pelajaran PJOK di kelas, dia berarti hukuman. Kalau bapaknya misalnya mengajarkannya di lapangan olahraga, bisa jadi konsekuensi karena dia terlambat. Jadi lari mengelilingi lapangan basket bisa sekaligus pemanasan karena pelajaran olahraganya di lapangan. Ya, sudah tergambarkan hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi terkadang siswa-siswa kita itu melakukan kesalahan, bisa jadi ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, ada lima ya: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi bisa jadi siswa-siswa kita ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga mereka terus memberikan masalah ya. Misalnya murid yang senengannya tidak mengerjakan tugas. Nah, ini bisa jadi kebutuhan dasarnya akan kebebasan dia tidak terpenuhi. Jadi dia ingin bebas saja, tidak mau diatur, jadi bebas. Jadi dia kebutuhan dasar akan kebebasannya tidak terpenuhi. Mungkin ada siswa yang senang bully atau senang menindas orang lain. Mungkin kebutuhan dasarnya akan penguasaan dia tidak terpenuhi. Biasanya kalau saya amati, kalau yang suka menindas atau bully di sekolahnya, bisa jadi background di rumah dia adalah orang yang ditindas. Nah, seperti itu Pak Ferdian, di guru BK yang berpengalaman, misalnya seperti itu. Jadi dia ingin kebutuhan dasar penguasaannya ini ingin diakui di sekolah, karena di rumah dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pendapatnya tidak didengar orang tua. Jadi di sekolahlah dia ingin menunjukkan penguasaannya seperti itu. Ya. Bagaimanakah cara kita menciptakan disiplin positif? Yang paling utama kita lakukan bisa dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, mengapa keyakinan kelas? Padahal kita sudah punya peraturan ya. Ya, ini jawabannya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instinktif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar menjalankan serangkaian peraturan.
Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka untuk berbuat begini begitu. Padahal seperti ketahui setiap hari Senin, ya apa yang dibaca tuh? Tata tertib siswa ya. Padahal tiap Senin dibaca. Apakah mereka menjalankan? Berapa persen yang menjalankan? Walaupun tiap hari Senin dibaca janji siswa. Nah, kalau kita selidiki itu berapa persen? Karena nilai-nilai itu bukan dari siswa sendiri, tapi kita merumuskannya. Tinggal siswa dibaca tiap Senin, entah itu dibaca hanya sekedar lewat atau bagaimana, kita tidak tahu. Seperti itulah yang terjadi di lapangan. Karena janji siswa itu sudah zaman saya sekolah itu sudah ada, sampai sekarang belum direvisi ya. Nah, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal baik yang telah diyakininya. Karena dia yakin dan percaya dengan budaya positif atau hal baik, dia akan menjadi orang yang sukses. Jadi dia akan mau menjalankannya. Misalnya siswa kita yang tujuannya ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, karena dia percaya bahwa dengan belajar dia bisa masuk perguruan tinggi idaman, pasti mereka akan belajar, akan giat belajar, disiplin. Seperti itu ya. Seperti ketika saya jadi siswa pun seperti itu. Ketika saya mempunyai keyakinan bahwa saya bisa masuk jurusan bahasa Jepang, saya harus belajar. Jadi saya yakin dan percaya, jadi saya berusaha dengan belajar. Bukan seperti itu. Dulu Bapak Ibu kan juga seperti itu ya. Kalau masuk perguruan tinggi, nah seperti itu contohnya. Jadi tujuan keyakinan kelas hendaknya dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi disesuaikan keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas si A, si B beda karena yang merumuskan beda. Kelas A dan kelas B, misalnya kalau kita kelas 10.1 dan 10.2 mungkin hasil keyakinan kelasnya berbeda. Karena itu tadi, cara pandangnya juga berbeda. Nah, seperti ini ya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan yang menjadi wali kelas dengan anak didiknya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya yang pertama mempersilahkan warga sekolah, kalau kita di kelas dulu, untuk berjural pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi bisa dibuat kelompok-kelompok kecil, kalau kita 36 bisa dibagi 6 atau 5 kelompok. Kemudian dikasih sticky note, disuruh menuliskan kelas bagaimana yang mereka inginkan. Kemudian tentu saja setelah itu mencatat semua masukan-masukan. Sticky note-nya bisa ditempel semua di depan papan. Jadi semua warga bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian keyakinan kelas tadi dikelompokkan lagi, baru dirumuskan ya. Diusahakan keyakinan kelas ini bukan menggunakan kata-kata jangan, tapi positif ya. Contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Lebih baik diganti berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Jangan terlambat masuk kelas, misalnya bisa diganti dengan masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Soalnya kalau dengar kata jangan ini, kalau usia-usia sekolah itu kalau semakin jangan itu tambah semakin melakukan, seperti itu. Saya kalau flashback ketika saya usia SMA itu, kalau bapak ibu saya ngomong jangan, saya kecenderungannya akan melawan, seperti itu.
Nah, jadi kemudian prosedur berikutnya, warga sekolah diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalnya tadi datang tepat waktu, itu kan disiplin ya. Seperti itu contohnya ya. Kemudian dari banyaknya keyakinan kelas dikelompokkan lagi sehingga keyakinan kelas itu hanya 3 atau 7. Jadi tidak usah banyak-banyak. Jadi 3 atau maksimal 7 yang mereka bisa ingat dan bisa dijalankan dengan baik, daripada banyak-banyak tapi hanya sekedar kata-kata belaka. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, diyakini, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru. Jadi untuk yang lebih besar mungkin dari keyakinan kelas cikal bakal keyakinan kelas lainnya mungkin bisa dijadikanlah kedepannya peraturan sekolah. Jadi tidak dari kita yang membuat. Jadi mungkin kedepannya dari keyakinan kelas yang sudah dibuat akan muncul peraturan sekolah yang lahir dari keyakinan kelas. Setelah selesai keyakinan kelas dibuat, ditandatangani, bisa ditempel di dinding untuk dijadikan poster biar bisa dilihat seluruh warga kelas ya. Nah, contohnya seperti ini. Keyakinan kelas 12 MIPA 2. Ada disiplin, gotong royong, saling menghormati, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan kesehatan. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol dalam menghadapi permasalahan murid seperti yang diterapkan oleh Jan Gosen. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum, pembuat merasa bersalah ini teman, saya yakin kita semua sudah pernah melakukan. Pemantau juga ya. Tapi hal yang baru di sini adalah manajer. Ya, ini penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi hukuman berupa fisik maupun kata-kata. Misalnya sebagai guru kita sering kamu lagi terlambat, kamu lagi seperti itu ya. Kamu lagi terlambat ya. Biasanya bisa dengan mengancam, awas kamu kalau terlambat lagi. Nah, ini. Saya juga sering seperti itu ya. Dampak posisi penghukum, murid cenderung memberontak bahkan menjadi ya, pendendam ya, dendam sama guru. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Jadi dia menjadi alergi terhadap pelajaran kita. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya guru-guru akan berkata seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Seperti itu. Dampaknya murid menganggap dirinya bersalah, mengakibatkan identitasnya gagal, menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, biasanya guru akan
ngomong seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu ya. Jadi bahasanya seperti sama teman. Dampaknya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi murid menjadi bergantung pada satu orang, yang berakibat murid tidak mandiri. Yang keempat, memantau. Biasanya guru hanya tinggal mengawasi karena berdasarkan peraturan-peraturan, guru sudah melihat peraturannya, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi guru tinggal seperti itu. Peraturannya apa? Kamu melanggar apa? Tahu kan hukumannya? Tahu konsekuensinya? Seperti itu. Jadi guru tinggal mantau aja. Dampak positifnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Murid tidak sepenuhnya mandiri karena belum bisa memunculkan motivasi diri, tapi karena masih takut dengan adanya sanksi atau konsekuensi. Nah, yang terakhir, diharapkan sebagai guru kita bisa berperilaku atau berposisi kontrol sebagai manajer, di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, seperti itu contohnya. Jadi tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kembali ke teori kontrol tadi, bahwasannya sebagai guru kita tidak bisa mengontrol murid. Makanya diperlukan guru yang mempunyai posisi sebagai manajer. Kita diharapkan dapat menuntun murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, ini dampak positif manajer, muridnya menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bagaimana caranya? Ini dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Dari tadi sudah disebut ya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika berperilaku jujur. Jadi seperti yang dilihat segitiga restitusi, tahapannya ada 3. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya setiap menanyakan ininya ya, dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu contohnya ya. Kemudian validasi tindakan. Nah, menanyakan alasan melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kembali keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa yang kamu yakini, seperti itu. Ini tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapannya ya, menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian validasi tindakan, biasanya menanyakan kesalahan ya, untuk mengetahui kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat salah. Jadi bisa jadi dia melakukan kesalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian menanyakan keyakinan merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan, yaitu identitas sukses.
Ya, contohnya penerapan segitiga restitusi. Ini praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Sebentar, Bapak. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini kasus 2, saya nayangkan kasus 2 ya. Ini Jamil siswa kelas 12 MIPA 2 tidak mengerjakan tugas kimia ya. Suaranya tidak kedengaran. Nah, ini menstabilkan identitas dengan menanyakan seperti ini. Nanti kalau bisa kita sharing di ruang guru ya tentang praktek segitiga restitusi, kan banyak juga murid kita yang bermasalah. Ya, baiklah. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Terima kasih. Nah, kalau peraturan kelas adalah suatu aturan yang dibuat oleh sekolah dan harus ditaati. Jadi hanya satu pihak saja yang terlibat. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh guru dan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau peraturan ini datang tepat waktu, celana harus sekian gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau keyakinan kelas biasanya dari nilai-nilai kebajikan universal seperti yang dicontohkan tadi, hormat menghormati, yang seperti itu. Bagaimana Ibu Mita? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang masalah karakter yang beragam. Kita kan punya siswa yang karakternya beragam. Nah, bagaimana strategi yang digunakan dalam membentuk budaya positif itu di sekolah? Ya, siswa kita kan beragam ya. Nah, caranya membuat keyakinan kelas kan dari siswa yang beragam itu kan dikasih semua untuk mengeluarkan idenya. Jadi semua tertampung. Semua idenya tertampung, membuat keyakinan kelasnya ditempel semua di papan, kemudian disaring, tapi semua kan dari siswa. Setelah itu disepakati dan dijalankan bersama, seperti itu. Bagaimana Bu Yus? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Baiklah, acara hari ini sebelum saya tutup, ada yang berkenan untuk merefleksikan dari kegiatan kita hari ini? Merefleksikan kegiatan hari ini, silakan Miss.
Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi dari paparan tadi, jadi saya bisa merefleksikan bahwa jadi setelah mempelajari budaya positif ini, jadi saya bisa belajar mengenai hal-hal baru, misalnya mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi di dalam materi ini, seorang guru kita diharapkan dapat memposisikan diri dengan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah murid melalui penerapan segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah berbagi tentang budaya positif. Untuk selanjutnya kita bisa sharing di ruang guru untuk kemajuan sekolah kita lagi. Saya tutup kegiatan hari ini dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak dan Ibu disilakan di ruang guru untuk penutupan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Ibu guru calon penggerak SMA Negeri 1 Melaya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan dampak positif terhadap kita semua dan kemajuan untuk sekolah kita. Bila mana ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.